Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi di Batik Bahas Politik. Baiklah, Batik pada kali ini akan membahas ketersediaan pangan. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Putri Musdalifah, H1B119086. Saya Tua Zidan Afriansyah, H1B118040. Saya Panji Ramadan dengan NIM H1B119085. Nah, baiklah. Di sini kan akan membahas ketersediaan pangan. Tidak jauh-jauh lah ya dari makanan pokok kita, yaitu ada beras. Nah, menurut Badan Pusat Statistik pada Juli 2021 silam, Indonesia itu diketahui melakukan impor beras sebanyak 41,6 ribu ton dengan nilai mencapai 18,5 juta US dollar atau setara dengan 266,4 miliar. Nah, tentunya angka itu bukan angka yang sedikit ya buat melakukan ekspor mengimpor beras. Jelas. Untuk ukuran Indonesia ini ya, yang negara agraria ya, itu Iya. sangat Padahal kan besar. Indonesia itu dikenal dengan negara yang agraris tentunya. Ya, dan juga saya dengar-dengar Indonesia ini mengekspor beras dengan kualitas paling baik juga ya, paling bagus juga ya ke luar negeri ya. Itu gimana Kak? Ya, jadi menurut pandangan saya ya, kalau masalah impor beras itu kan perlu ya mengimpor beras supaya bisa menjaga kestabilan harga, kemudian juga menjaga stok beras nasional. Tapi agak sedikit ambigu, di mana kan beras yang kita ekspor ini tentunya beras yang bermutu tinggi. Yang sebagian itu kan diproduksi di Indramayu. Nah, menurut tanggapan saudara Panji bagaimana? Dengan masalah kasus ekspor impor ini, apakah ada lagi menurut saudara Panji kasus ekspor impor yang ini ya, selain dari beras ya, untuk pangan ya? Kasus impor yang terjadi pada tanggal 28 Oktober itu pengusaha didakwa berikan 3,5 miliar ke Ainyoman ini. Ainyoman ini merupakan mantan anggota DPR Komisi 6. Oh, berarti itu masuknya itu ke kasus korupsi juga ya? Iya, bisa. Penyuapan, gratifikasi ya. Gila sih. Gak nyangka bener ya, ketersediaan pangan aja bisa sampai ke masalah korupsi. Ya kan menurut Menteri Pertanian Syahril Yassin Limpo, ini pada tahun 2022 ini ya, cuaca itu diprediksi cuaca ekstrim dan terjadilah perubahan iklim yang dimana kan itu bakal berdampak ke sektor pertanian. Iyalah, jelas Kak. Berdampak ke sektor pertanian artinya ya memang iklim itu sangat mempengaruhi pertanian Iya, ya. benar. Dalam maksudnya misalnya sawah bisa gagal panen raya, benar gagal panen raya kalau misalnya kemaraunya panjang, air irigasinya kering, ataupun bisa juga kalau misalnya terlalu musim hujannya terlalu lama, itu bisa juga mempengaruhi ke kualitas berasnya. Padahal Indonesia itu terkenal dengan kualitas beras paling bagus di seluruh, bisa dibilang untuk kategori ekspor bahan pangan dan beras itu paling baik ya kualitasnya. Fatal juga ya untuk masalah cuaca ekstrim ini ya. Oh iya, ini baru-baru ini kejadian nih. Ini masalah tentang kelangkaan minyak goreng. Sekali. Serem sih kelangkaan minyak goreng. Padahal ya semua orang di Indonesia, terutama ibu-ibu rumah tangga ya, pada wah gila sih kalau misalnya beli minyak goreng 1 bulan itu bisa per liter ya. Iya. Kayak bunda saya aja bisa sampai 1 drum yang gede itu Kak. Masa iya? Iya, karena di rumah itu sering banget goreng-goreng kan. Terus juga ya namanya orang tua ya pasti mikirnya kan kalau misalnya minyak udah keruh gitu kan Iya, nggak iya. mau lagi Nggak dia mau pakai lagi ya. ya. Lagian juga nggak sehat kan minyak kayak gitu. Bener, katanya juga pemicu kanker ya. Itu gimana Kak tanggapan Kakak dan juga tanggapan Bang Panji soal minyak goreng, kelangkaan minyak goreng? Nah, jadi menurut tanggapan aku ya tentang kelangkaan dan kenaikannya harga minyak goreng itu tuh disebabkan oleh keterbatasan atau suplai minyak goreng yang sedikit, tapi kebutuhan akan minyak goreng itu yang tidak bisa tercukupi gitu. Iya ya.
Karena itu ya, kelangkaan itu berbanding kebalik sama supply sama demand ya. Iya, Semakin saya tidak tinggi mengimbangi dia. semakin tinggi demand tetapi supply tidak mencukupi, itu bakal membuat inflasi harga naik gitu ya. Iya. Dan juga yang sangat ini ya, sangat kemarin viral booming banget tentang masalah korupsi iya, minyak korupsi goreng minyak ya goreng, kemarin. benar, iya. Iya, itu gimana tuh Bang Panji masalahnya? Bang Panji tahu kan? Dalam kasus izin ekspor ini, Kejagung itu menetapkan ada 4 tersangka, yang dimana mereka itu adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indra Sari Wisnu Wardana, lalu Komisari PT Wilmar Nabati Indonesia, dan Afair Permata Hijau Group, dan General Manager di bagian General Afair PT. Perbuatan para tersangka ini melanggar 3 ketentuan, yakni pasalnya 54 ayat 1 huruf A dan ayat 2 huruf A, B, E, dan F undang-undang ini tentang perdagangan. Oh gitu, iya. Berarti tadi ada 4 tersangka ya? Iya, berarti itu nggak jauh-jauh ya lingkupnya atau lingkungannya dari elit politik ya, Iya, yang benar. kita Kembali lagi balik ke lagi elit ke politik. elit politik. Gila sih, nggak nyangka juga ya. Indonesia yang sudah terkenal nih sebagai negara dengan banyaknya peraturan, undang-undang yang berlaku, tetapi masih ada aja oknum ya yang bisa mempermainkan itu ya. Dan jelas juga itu ya bagus sih sebenarnya kalau udah ketangkep kan, tapi ya gimana ya, masa iya bisa nge-ekspor sebegitu banyak dan mempengaruhi harga pasar minyak goreng itu, kok cuman ketangkep 4 orang ya Bang Panji tadi ya. Gila, 4 orang. Gimana ya Pasti kalau misalnya banyak banyak di itu belakang. iya. Mungkin backingannya Iya, kuat itu gitu ya dimohon ya lebih tindak tegas lagi lah yang kayak gituan Iya. ya. Apalagi korupsi ini merugikan, bukan cuma merugikan negara ya, pertama masyarakat, tentunya, dan juga karena korupsi ini dan juga menambah inflasi atau kenaikan harga minyak goreng Iya, ini lagi. susah juga orang tua di Sampai rumah buat ya. langka ya. Ya bukan rahasia umum lagi sebenarnya Indonesia nih kayak gitu sih. Ya bisa terjadi kayak gitu. Tapi ya mau gimana lagi ya. Jadi gimana nih menurut Bang Panji sama Kak Putri nih? Alangkah baiknya kan kita sebagai mahasiswa nih yang, dan juga tema kali ini Batik Bahas Politik, temanya kali ini itu tentang membahas ketersediaan pangan. Itu gimana solusi ataupun ini solusi yang seharusnya bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan juga masyarakat luas nih, gimana nih ke depannya? Dan juga semoga ya untuk kelangkaan minyak goreng ini nggak lama ya, maksudnya tuh udah langsung dikelarin gitu sama pemerintah, diurus gitu. Gimana menurut Kak Panji sama Kak Putri sama Bang Panji ke depannya solusinya? Jadi menurut pandangan aku, dari solusi dari masalah tersebut itu lebih mengontrol lagi ya kegiatan ekspor impornya. Ya, dan ditindak tegas pihak-pihak yang bermain dengan elit politik gitu. Iya. Ya, itu balik lagi ya ke oknum-oknumnya yang nakal ya sebenarnya ya. Ya alangkah lebih baiknya lagi ya lebih hati-hati aja untuk semua pengawas ataupun yang bertanggung jawab melakukan ekspor impornya ya. Ya karena bukan cuma merugikan pasar, bukan cuma merugikan pemerintah Indonesia, tapi merugikan masyarakat luas ya. Jadi sekian pembahasan dari Batik Bahas Politik pada kali ini dalam tema ketersediaan pangan ya. Jadi kami akhir kata mengucapkan terima kasih banyak kepada para audiens dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan mohon maaf juga kami hanya membahas, bukan mempermasalahkan ataupun menyinggung salah satu pihak atau pihak manapun. Kami ucapkan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.